Belum lagi mohon maaf di Aceh. Kita nggak dapetin di Medan. Kita nggak dapetin di Jakarta. Kita nggak dapetin di Kalimantan. Kita nggak dapetin di Sulawesi. Tapi kita dapetin di Aceh. Musibah yang begitu besar sekarang menimpa anak-anak muda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Yang saya hormati para habaib, para alim ulama, wabil khusus keluarga daripada Al-Habib Abdul Hamid bin Ya'qub Al-Husain, dan begitu juga seluruh hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada siang hari ini di tempat yang insyaallah dipenuhi barakah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita memperingati haul daripada orang tua kita, daripada keluarga kita, daripada guru kita. Dan begitu juga pada hari ini sebagaimana tadi yang kita dengarkan, merupakan suatu peringatan peristiwa yang semuanya insya Allah mengetahui. Bukan hanya orang Aceh, bukan hanya orang Indonesia, bahkan satu dunia. Mereka tahu bahwasannya ada sejarah 16 tahun silam tepat pada hari ini di tanggal 26 Desember 2004, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Walaupun bentuknya adalah terkadang nampaknya musibah, walaupun terkadang bentuknya adalah merupakan ujian, akan tetapi itu semua caranya Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Katakan wahai Muhammad, tidaklah musibah yang kami timpakan kepada mereka kecuali telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lana, untuk kita. Kalaulah kita belajar ilmu, maka kita mengetahui bahwasannya setiap doa atau kalimat-kalimat yang ada lana atau yang kedua adalah alina. Kalau lana itu Allah memberikan rahmat, namun kalau Allah sebutkan alaina adalah memberikan azab. Namun Allah Subhanahu wa taala memilih kalimat lana. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakan wahai Muhammad, bahwasanya tidak ada yang menimpa kepada kami kecuali itu merupakan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi kita katakan bentuknya musibah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pasti menyiapkan suatu hal yang jauh lebih baik yang ingin diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang peristiwa itu sangat menyedihkan. Banyak di antara kita, orang tua kita, ada yang ayahnya, ada yang ibunya, ada yang saudaranya, ada yang anaknya, bahkan termasuk Shahibul Haul yang membuat acara kita pada malam hari ini. Banyak di antara mereka yang orang tuanya tidak dapat, banyak orang di antara mereka yang anaknya tidak ditemukan jasadnya. Akan tetapi ingatlah, inilah hakikatnya dunia. Dunia adalah kehidupan kita untuk kita hidup sementara. Akan tetapi hakikat kehidupan yang hakiki adalah ketika kita nanti berkumpul di akhirat. Oleh sebab itu, apalah makna dunia yang hidupnya kita cuma 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70." Umurnya umatku itu cuma antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilum ma jawaza dzalik.
dan sedikit orang-orang yang lewat daripada usia tersebut. Bahkan kita mendapati sekarang Allah Subhanahu wa taala kirimkan musibah demi musibah, ujian demi ujian. Banyak yang belum sampai usianya 60 tahun sebagaimana yang disebut oleh Nabi, usia 40 tahun. Bahkan ada yang 30 tahun, bahkan ada yang 20 tahun punya penyakit macam begini, dan itu akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah memang hakikatnya dunia. Kita tidak akan berlama-lama di dunia. Gal ad-dunya kama hilil madar fa inna ma hilil mamar fafkir wa am'in fin nadar wa la takun kasaimah. Dunia ini bukan untuk kita duduk tenang-tenang. Dunia ini bukan untuk kita berpikir bagaimana kita mempersiapkan segala apa yang ada di dunia, kita kumpulkan untuk seakan-akan kita hidup selamanya. Akan tetapi dunia hadiril mamar. Dunia ini cuma untuk numpang lewat saja. Dunia ini cuma untuk kita transit saja. Dunia ini cuma untuk kita singgah saja. Hakikatnya adalah apa yang kita tanam ketika kita transit, apa yang kita tanam ketika kita singgah di dunia ini, nanti hasilnya akan kita panen ketika kita berada di akhirat. Mudah-mudahan insya Allah hasil panen kita adalah surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya Allah hasil tanaman kita adalah menyebabkan kita masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwasanya bahkan nabi-nabi terdahulu umatnya mereka juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Umatnya mereka juga diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam, orang-orang yang hanya ikut bersama Nabi Nuh di dalam kapalnya beliau, akan tetapi semua orang yang tidak ikut semuanya tenggelam dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud alaihi salam, kaum 'ad semuanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh juga kaumnya diazab, Nabi Lut kaumnya diazab. Akan tetapi mereka masih mendapatkan kabar daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya azab yang diberikan oleh Allah kepada mereka karena mereka tidak taat kepada nabi-nabi mereka. Mereka mendapatkan kabar dari Allah melalui malaikat Jibril menyampaikan kepada para anbiya tersebut kenapa umat-umatnya diberi azab oleh Allah, karena mereka tidak taat kepada nabinya. Mereka tidak mau beriman ketika diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, wahyu sudah terputus. Nabi sudah tidak ada di zaman kita. Rasul sudah tidak diutus lagi kepada kita. Cukuplah penutup daripada anbiya, cukuplah penutup daripada mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Tidak ada lagi rasul setelah beliau. Sehingga walaupun kita meyakini bahwasanya agama kita sudah disempurnakan sesempurna-sempurnanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi wahyu itu tidak berlanjut lagi kepada kita. Namun musibah terus berjalan, ujian terus berjalan. Kalaulah orang-orang dulu, umat-umat Nabi terdahulu, mereka diberikan musibah, mereka ketahui bahwasanya musibah tersebut adalah bentuk rahmat atau bentuk azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang memberitahu kepada kita? Siapa yang memberi kabar kepada kita? Apakah musibah yang Allah berikan kepada kita adalah musibah ataupun merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala? Wahyu sudah tak sampai. Akan tetapi kita semua yang bisa mengukur, kita semua yang dapat menghitung apapun yang datang daripada Allah, baik itu musibah tsunami, baik itu gempa, bahkan sekarang kita berada di masa-masa yang sekarang menyebar wabah-wabah penyakit yang bagi sebagian orang adalah merupakan musibah besar, bagi sebagian orang adalah merupakan ujian yang sangat menguji kehidupan. Siapa yang bisa memberitahu kepada kita apa tujuan Allah untuk memberikan ini semua kepada kita? Kita yang dapat menilai. Kenapa kita dapat menilai? Kita bagaimana muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau baik hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kalaupun Allah berikan azab, kalaupun Allah berikan ujian, kalaupun Allah berikan musibah, akan tetapi itu merupakan bentuk kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melihat bagaimana keadaan kita, bagaimana kita melihat bagaimana perilaku kita, kehidupan kita, dan mohon maaf, khususnya kita berada di satu kota di negeri Indonesia yang merupakan satu-satunya kota yang menerapkan syariat Islam, yang insya Allah kita meyakini
hampir lebih 95% orang-orang yang ada di negeri ini adalah orang-orang Muslim. Kita meyakini ulama-ulama, para tengku, para abu-abu cukup banyak jika dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, kenapa musibah masih diberikan oleh Allah? Kenapa ujian masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah menginginkan untuk kita merenungkan atas apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau berubah ketika kita ditimpakan musibah, atau justru malah keadaan kita lebih parah dibandingkan sebelum kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung orang-orang yang ketika diberikan ujian oleh Allah, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak kembali kepada kekufuran, akan tetapi dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati. Hati-hati bagi orang-orang yang telah diberikan musibah, diberikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak berpikir, tidak berenung, tidak mengambil iktibar, justru malah memperparah maksiat-maksiat, menyebarkan lebih banyak maksiat-maksiat sebelum Allah timpakan musibah kepada kita. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Kita tidak mengulang apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Akan tetapi yang harus kita pikirkan, dan itu pun tidak penting, yang meninggal apa yang mereka lakukan, yang mereka selamat apa yang telah mereka lakukan, itu tidak penting. Yang paling kita pikirkan adalah bagaimana keadaan kita khususnya, bagaimana pribadi kita khususnya, bagaimana individu kita khususnya. Gak perlu untuk kita menilai-nilai, itu musibah tsunami gara-gara si fulan berbuat demikian, itu musibah gempa gara-gara fulan berbuat demikian, itu ada wabah gara-gara dibuat oleh orang fulan, oleh orang kafir. Gak perlu untuk kita cari-cari kesalahan orang, tapi kita pikirkan bagaimana kesalahan kita. Kenapa kita selalu melihat kesalahannya orang yang menyebabkan musibah datang daripada Allah, tapi kita tidak berpikir, oh mungkin musibah ini datang daripada Allah karena saya, oh ujian ini datang daripada Allah karena perilaku saya. Kita sibuk dengan menilai orang, padahal diri kita sendiri jauh daripada Allah, padahal diri kita sendiri jauh daripada Rasulullah. Jauh hidup kita sekarang dengan jalannya para habaib, dengan keluarga Nabi, dengan para ulama. Khususnya kalau kita melihat di zaman sekarang, ya Allah, jauh hidup daripada apa yang diajarkan oleh para habaib kita terdahulu. Demi Allah, jalan yang dibawa oleh para habaib, Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, semisal Syekh Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, jalan yang dibawa oleh Sayyidina Abdurrahman As-Saqqaf, jalan yang dibawa oleh Sayyidina Abdullah Al-Idrus, jalan yang dibawa oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, jalan yang dibawa oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, jalan yang dibawa oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Demi Allah, tidak ada jalan yang lebih baik dibandingkan jalannya mereka. Tapi subhanallah, bahkan yang menyedihkan, anak cucu mereka lebih memilih jalannya orang dibandingkan jalan datuknya. Keturunan mereka sendiri bahkan lebih memilih jalannya orang-orang yang tidak jelas arah tujuannya, namun meninggalkan jalan leluhurnya yang sudah jelas-jelas membawa mereka, anak cucu mereka kepada Nabi Muhammad. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, man la salak fi tariqi ahli tahiyyam wa dha' wa ya furu'an nabi siru 'ala al-ittiba' khalil gadam fil gadam wahdharul ibtida'. Man la salak fi tariqi ahli, orang yang enggak berjalan dengan jalan keluarganya, yang enggak berjalan dengan jalan datuknya, yang enggak berjalan dengan jalan leluhurnya. Antum para habaib, antum keluarga Nabi, antum cucu-cucu Rasulullah. Tahu keluarga anda Habib Ali Al-Habsyi. Keluarga anda adalah Al-Habib Umar Al-Attas. Keluarga anda adalah Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Keluarga anda adalah Syekh Yusuf bin Habib Al-Hasani. Keluarga anda adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa kata Habib Ali Al-Habsyi? Man la salak fi tariqi ahli tahayyam wa dha'. Orang yang tidak berjalan dengan jalan leluhurnya, maka orang tersebut akan bingung dan sesat. Faya furu'an nabi siru 'ala al-ittiba', siru 'ala al-ittiba'. Ayo wahai
pewaris para Rasulullah. Para pewaris Rasulullah, siru, berjalanlah kita dengan jalannya mereka, mengikuti khamil gadam bil gadam wahdarul ibtida. Setapak demi setapak kita jalan dengan jalannya mereka. Dulu para habaib ya Hadramut itu dikatakan mereka ketika kecil, usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, banyak di antara mereka yang sudah menghatamkan Minhajul Talibin, kitabnya Imam Nawawi. Orang-orang Aceh tahu, biasanya baca syarah Mahalli. Itu adalah matanya atau syarah daripada kitab Minhajul Talibin, Imam Nawawi. Itu keadaan mereka, usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Anda buka Allah manakibnya para habaib, kitab-kitab manakib. Di antara mereka sering mengatakan, di antara manakibnya mereka lahir di kota Tarim. Mereka dididik oleh bapaknya. Dan mereka menghafalkan Al-Quran dari kecil. Mereka juga menghafalkan kitab Minhajul Talibin. Anda baca itu semua, pasti itu Anda akan dapatkan. Tapi coba lihat bagaimana keadaan kita sekarang. Anak-anak kita, bahkan kitab Safinah pun tak pernah menyentuh. Bahkan kitab dasar, fikih paling dasar pun gak pernah tahu apa nama kitabnya. Apakah dengan ini cara kita untuk mengikuti leluhur kita? Cara yang sudah dipersiapkan oleh Rasulullah, yang diajarkan kepada anak cucunya, yang diteruskan kepada salaf-salaf kita, kita tinggalkan begitu saja. Lalu kita biarkan anak-anak kita sibuk dengan hal-hal yang melalaikan. Dan belum lagi mohon maaf di Aceh, kita nggak dapetin di Medan, kita nggak dapetin di Jakarta, kita nggak dapetin di Kalimantan, kita nggak dapetin di Sulawesi, tapi kita dapetin di Aceh. Musibah yang begitu besar sekarang menimpa anak-anak muda Aceh. Duduk di warung kopi, meletakkan handphone di atas meja, tekan-tekan, main judi online. Dengan nama sedekah, dengan nama-nama Islami, permainan-permainan yang melalaikan, yang haram. Tidak dapat kita di kota Medan. Gak dapat kita di Jakarta. Demi Allah saya datang, saya dari Medan, saya pergi ke Jakarta, saya pergi ke beberapa kota, bahkan di Batam sekalipun, bahkan di mana pun, saya gak dapatin ada judi-judi terselubung. Tapi subhanallah, di Aceh itu merata sebuah tempat ada. Bentuknya permainan. Demi Allah lebih baik semisal ada di Hong Kong, ada di Singapura, ada di Makau, tempat judi besar, jelas. Tapi sekarang di Aceh, sebuah rumah juga sudah jadi tempat perjudian. Sebuah tempat warung-warung sudah jadi tempat perjudian. Ini yang mau kita bawa di hadapan Nabi Muhammad. Ini yang mau kita banggakan di depan leluhur kita. Syariat Islam, kota Serambi Mekah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hadirin, bukannya kita ini mendoakan keburukan, tapi apa harus datang tsunami yang kedua, ketiga, keempat untuk kita lebih sadar? Apa harus datang bencana-bencana yang lain untuk kita lebih sadar? Maaf, terkadang mungkin di Medan atau di kota-kota yang lain jarang kita mendengar ada musibah. Tiba-tiba kita nggak sadar, kita terlena, hidup kita terasa nikmat. Di Aceh, tiba-tiba diberikan musibah nggak tanggung-tanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 500.000 lebih orang wafat, 300.000 jenazahnya dapat, 200.000 lebih tidak dapat. Kita semua terkejut. Serambi Makkah, bumi yang diajarkan syariat Islam, diterapkan syariat Islam, dikejutkan dengan musibah yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin semisal tsunami, entah berapa ratus tahun yang lalu kita pernah mendengar kata-kata tsunami. Bahkan mungkin gak ada di antara kita yang mengenal kata tsunami sebelum ada peristiwa tsunami. Lalu kita mau mengharap, ya Allah, walaupun kita tidak berdoa, tapi perbuatan kita seakan-akan kita meminta, ya Allah datang lagi kan musibah kepada kami. Datangkan lagi jauh yang lebih besar ya Allah. Dulu kami bermaksiat di tempat-tempat tertentu, sekarang rumah kami semua di tempat maksiat. Hadirin,
Fadilah yang dirahmati Allah. Khususnya kita keluarga tadi, khususnya anda yang bersanadkan baik nasabnya atau keilmuan anda kepada Rasulullah. Ittaqullah. Takwa sama Allah. Takwa sama Allah. Ya Allah, anda bayangkan satu umat Nabi Muhammad, Rasulullah sedih kalau ada di antara mereka yang masuk ke dalam neraka. Anda bayangkan kalau keturunan Nabi, kalau itu cucunya Nabi, yang justru malah menjadi sebab orang-orang malah lalai kepada Allah dan jalannya Rasulullah disebabkan tuntunannya Nabi Muhammad. Negeri ini, Aceh, terkenal habaibnya luar biasa, para alim ulamanya dari kalangan habaib begitu banyak. Kita mengenal Al-Habib Abu Bakar bin Husain bin Umar bin Faqih, Tengku di Anjung. Kita mengenal Al-Habib Abdurrahman Az-Zahir. Kita mengenal Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi juga. Kita mengenal Al-Habib Safi bin Ali Al-Habsyi. Kita mengenal Al-Habib Abu Bakar Al-Aidrus, Tengku di Bukit, dan banyak ulama-ulama seluruh daripada Aceh dari ujung ke ujungnya. Tapi mohon maaf, mana ulama dari kalangan habaib kita sekarang? Aceh, mana ulama kita? Mana habaib kita yang jadi panutan sekarang? Agama ini adalah agama yang dititipkan oleh Rasulullah kepada anak cucunya. Nabi bilang apa? Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lam tajidu bihi abadan. Aku tinggalkan kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh dengan kedua perkara ini, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitabullah, Al-Quran. Itu disebut oleh Nabi yang pertama, Al-Quran. Dan yang kedua adalah Ahlul Bait, Aitrah Ahlul Bait Nabi SAW. Cucu keturunan Nabi SAW. Itu adalah amanah yang kita sebagai orang awam disuruh berpegang teguh dengan mereka. Coba bayangkan orang-orang, para habaib, bayangkan kalaulah orang-orang diperintahkan oleh Rasulullah untuk bersandarkan dirinya kepada cucu-cucu Rasulullah, kepada zuriyahnya, tapi zuriyahnya malah bawa kepada hal-hal yang jalan bukan jalannya Rasulullah. Anda bayangkan orang banyak berharap dengan Anda. Orang banyak mempertaruhkan kehidupannya, khususnya kehidupan akhiratnya dengan Anda. Oleh sebab itu, ayo. Bukannya kita tidak boleh untuk kejar dunia, silahkan Anda mau ambil dunia. Tapi jangan lupa, pikirkan anak-anak Anda, ajarkan, didik mereka ilmu agama. Kita sudah terputus. Kita sudah sangat jauh daripada ilmu agama, khususnya para habaib. Sangat langka di Aceh mendapati para habaib menjadi ulama sekarang. Ayo kita mulai dari generasi anak-anak kita. Kalau kita sudah terbiasa diri kita terlambat, anak kita didik. Kirim anak kita belajar pondok pesantren. Kirim anak kita belajar di Hadramut. Anak kita belajar di Tarik. Di sana tempat kakek-kakek mereka. Di sana tempat leluhur-leluhur mereka. Di sana mereka akan diajarkan bagaimana menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Kalau kita punya anak 5, punya anak 6, semuanya urusan sibuk sama dunia, mau jadi apa? Alhamdulillah, masih banyak dari orang-orang tua kita yang hidup diberikan pendidikan agama oleh kakek-kakeknya, oleh bapak-bapaknya. Hasilnya ditinggal oleh orang tuanya, ditinggal oleh kakek-kakeknya, ditinggal oleh datuk-datuknya. Mereka masih mengerti untuk mendoakan leluhur-leluhurnya. Tapi kalau kita cekokin hidup mereka dengan hidup dunia, ilmu-ilmu yang tidak sama sekali dengan ilmu yang diridhoi oleh Rasulullah, Anda mengharapkan nanti generasi Anda ketika Anda mati, anak cucu Anda akan mendoakan Anda? Wallah tidak. Kita mendapati banyak sekarang anak-anak bahkan membaca Al-Quran pun tak bisa. Terus Anda mengharapkan nanti kalau kita sudah mati, Anda sudah berada di kubur, anak-anak Anda akan datang ke dalam kuburannya Anda untuk hadir berziarah dengan Anda, untuk membaca Yasin di depan Anda. Wallah tidak. Baca Yasin saja tidak bisa. Apa yang diberitakan? Baca Quran tidak bisa. Belum lagi kita berbicara ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu yang lain-lain. Kalaulah Al-Quran saja merupakan yang paling penting di dalam hidup kita, kita sia-siakan, kita tidak didik
kepada anak-anak kita. Jangan heran kalau nanti anak cucu kita ke depan marah-marahnya nanti kalau kita masuk bulan Sya'ban, sebelum bulan Ramadan, belum puasa, penuh kuburan didatangi. Kalau sekarang, alhamdulillah, mungkin anak-anak kita atau orang-orang tua kita kalau datang kepada orang tuanya dibawa Yasin, baca Yasin dengan secara langsung. Tapi tengok akan datang masanya nanti. Kalau kita biarkan ini terus terjadi, Anda lihat nanti anak-anak Anda, kalaupun mereka itu akan datang ke kuburannya Anda, mereka akan bawa MP3 ke dalam kuburan Anda. HP-nya Anda akan dibacakan, HP-nya anak kita yang akan baca Yasin, bukan anak Anda yang baca Yasin. Sementara kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam qata'a min amalihi illa bi." Kalau mati salah seorang daripada kalian manusia, semuanya akan terputus kecuali tiga. Salah satunya adalah waladun shalih yad'u lahu. Doa anak yang soleh mendoakan kepada orang tuanya. Dan demi Allah, Anda akan sadar ketika Anda mati, yang paling Anda harapkan adalah ada anak-anak yang mendoakan Anda. Anda tak bisa lagi berbuat, mau sholat sudah mati, mau puasa sudah mati, mau sedekah sudah mati. Yang Anda harapkan adalah anak-anak Anda mendoakan Anda setiap malam. Tapi kalau kita tidak didik dari sekarang, bagaimana cara anak-anak kita untuk bisa mendoakan orang tuanya? Demi Allah, bukannya doa, bukannya pahala. Na'udzubillah, jangan sampai dosa yang dikirimkan ke dalam kubur kita. Oleh sebab itu hadirat yang dirahmati Allah, ayo kita kembali. Belum terlambat. Selagi kita belum mati, kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo ajak anak-anak kita, didik anak-anak kita, hadir majelis-majelis taklim. Di Banda Aceh adalah Habib Abdul Haris bin Saleh Al-Idrus. Ada para alim ulama, terkumpul abi-abi yang lain. Bawa anak-anak kita, jangan kalian hanya sibuk saja dengan majelis kalian. Anak-anak kalian biarkan tinggalkan. Ajak anak-anak kita ke majelis. Gal dulu pendidikan yang para habaib. Dulu Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Syahab, kakak dan kakek daripada Habib Abdullah bin Syahab. Saya dengar cerita ini langsung daripada Habib Abdullah bin Syahab. Ainul Tarid yang baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Dulu kata Habib Abdullah bin Syahab, kami dididik oleh kakek kami Habib Alawi bin Abdullah bin Syahab. Itu usia kami 4 tahun, usia kami baru 4 tahun. Kami terlambat masuk ke masjid. Ketika qiyamul lail, kami dimarah-marahi oleh kakek kami. Subuh jam 5, mereka datang jam 4 ke masjid, kami dimarahi oleh kakek-kakek kami. Karena seharusnya dari jam 1, dari jam 2 kami sudah berada di masjid. Terlambat qiyamul lail, dimarahi oleh kakek-kakeknya. Kita gak sholat anak kita biarkan anak kita gak sholat. Gak pernah kita marahi. Tapi kalau anak kita gak buat PR, anak kita gak sekolah, anak kita gak lulus ujian, kita ngamuk-ngamuk kepada anak kita. Anak kita gak baca Quran, anak kita gak sholat, anak kita gak puasa, kita biarkan Allah nanti insya Allah berubah sendirinya. Bagaimana berubah sendirinya? Kalau bukan Anda sebagai orang tua yang mengubah atau mendidik anak-anak Anda. Mudah-mudahan insya Allah kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua insya Allah diberikan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah untuk berjalan dengan jalannya salaf-salaf kita, untuk berjalan dengan jalannya para habaib kita, untuk berjalan dengan jalannya para leluhur kita, yang mana jalan mereka adalah jalannya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah dengan kita berpegang teguh dengan para alim ulama kita, para habaib kita, mudah-mudahan insyaallah kita berkumpul bersama mereka nanti di yaumul qiyamah. Kita berkumpul bersama mereka nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan harapan tertinggi adalah tidak lain dan tidak bukan kita berkumpul nanti di surganya Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan negeri kita daripada segala bala dan musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala makmurkan ini negeri ini insyaallah menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan insyaallah negeri kita dijauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada segala maksiat, daripada segala kelalaian, daripada segala hal-hal yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah Allah jaga orang-orang tua kita. Allah berikan umur yang panjang kepada orang-orang tua kita, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka,
Dan mudah-mudahan harapan kita terbesar adalah Allah menjaga anak-anak kita, Allah menjaga keturunan-keturunan kita, Allah menjaga cucu-cucu kita. Jangan sampai cucu-cucu mereka berkeluar daripada jalannya baginda Nabi Muhammad. Jangan sampai cucu-cucunya kita keluar daripada jalannya salafnya, dan daripada jalan leluhurnya, daripada jalan datuk-datuknya. Mudah-mudahan insyaAllah perkumpulan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa yang kita panjatkan, bacaan tahlil, samadiyah, yasin, begitu juga maulid yang kita bacakan pada hari ini dan kita bacakan sebelumnya, mudah-mudahan insyaAllah disampaikan semua pahalanya kepada sahibul haul. Dan begitu juga orang-orang yang meninggal khususnya 16 tahun yang lalu dalam peristiwa tsunami, mudah-mudahan insyaAllah mereka mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan insyaAllah pahala yang kita baca disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan lagi kepada kita musibah, tidak menurunkan lagi kepada kita ujian yang ada sekarang, wabah-wabah yang ada sekarang, mudah-mudahan diangkat dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ulama, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang hafizul Quran, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mengerti untuk mendoakan orang tuanya, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya Allah, ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang tua kami, bersama anak kami, bersama keluarga kami, nanti bersama baginda Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, bersama baginda Nabi Muhammad dengan sahabatnya. Ya Allah, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh sahibul bait atau pada orang yang menyebabkan acara ini terjadi, mudah-mudahan insyaAllah semua yang mereka niatkan, mudah-mudahan insyaAllah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hajat-hajat mereka mudah-mudahan insyaAllah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya keturunan daripada Sayyid Abdul Hamid dengan Ya'qub al-Husaini, mudah-mudahan insyaAllah senantiasa berada dalam lindungan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ta'ala hadi ba'da berkahuma wa la taqrabanna min ba'da taqrabanna wa la nashki wa la rahmah wa la ya arhamar rahimin. Allahumma amin wa taqabbal wa warzuqna wa arik sallallahu wa sallam. Allahumma ja'al al-qur'ana ta'ala maja'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sayyidina Muhammad, Allahumma sayyidina Muhammad, Allahumma sayyidina Muhammad, Allahumma bimbing umat sayyidina Muhammad, Allahumma barik umat sayyidina Muhammad, bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ja'alna nafsana umat sayyidina Muhammad. Allahumma barik awladana wa inna awladana wa la tadurruhu wa barik wa kullu ta'ata wa rasuluna rahmah. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.